Kulit muncul pelenting-pelenting, kenali perbedaan penyakit dompo dan serangan si tomcat. Saat muncul keluhan pelenting-pelenting, mungkin teman-teman pernah mendengar pendapat umum di masyarakat bahwa penyakit ini muncul karena dompo. Namun, tak sedikit juga yang bilang karena digigit tomcat. Daripada bingung, pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang kedua penyakit tersebut. Yuk, check this out! Dompo, atau yang biasanya dalam dunia medis disebut herpes zoster, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Saat pertama kali manusia terinfeksi virus varicella zoster, maka dapat terjadi penyakit varicella, atau yang biasa disebut sebagai cacar air. Setelah sembuh dari cacar air, biasanya virus varicella zoster menetap di dalam tubuh. Dan apabila tubuh mengalami penurunan ketahanan tubuh, maka virus ini dapat aktif kembali dan mengakibatkan penyakit yang biasa kita kenal dompo atau penyakit herpes zoster. Tomcat ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut dermatitis pyridine atau biasa kita sebut dermatitis venenata. Sebenarnya, serangga ini tidak menggigit atau menyengat, tapi secara tidak sengaja tersapu atau tergaruk yang menyebabkan keluarnya zat yang dikenal dengan pederin, suatu zat kimia yang mampu menimbulkan reaksi gatal-gatal, rasa terbakar, dan kemerahan. Nah, kalau dompo dan herpes berbeda, apa saja sih perbedaannya? Yuk simak! Herpes zoster atau dompo dapat dimulai dengan timbulnya gejala awal yang muncul sebelum terjadinya luka pada kulit. Gejala dapat berlangsung beberapa hari, 1-10 hari, tetapi rata-rata adalah 2 hari. Setelah muncul gejala awal, timbul luka kulit yang biasanya gatal atau nyeri yang terbatas di satu daerah saja dan berwarna kemerahan. Kemudian berkembang menjadi benjolan kecil atau papul dan pelenting kecil atau vesikel berisi cairan jernih berkelompok selama 3-5 hari. Selanjutnya, isi vesikel ini menjadi keruh dan akhirnya pecah menjadi keropeng. Semua kejadian ini berlangsung selama 7-10 hari. Dermatitis piederus atau tomcat itu serupa tapi tak sama. Dermatitis piederus ditandai dengan adanya pelenting yang lebih besar dan kadang-kadang pelenting kecil berisi nanah di atas kulit yang kemerahan. Berbeda dengan dompo, dermatitis piederus terjadi secara tiba-tiba, tanpa gejala awal, dengan langsung menimbulkan rasa menyengat dan sensasi terbakar. Gejala biasanya muncul dalam 8-24 jam setelah terjadi kontak dengan si tomcat. Kelainan kulit dapat berupa kulit melepuh, kulit kemerahan, di atasnya akan terdapat pelenting yang biasa berisi cairan atau nanah dengan beragam bentuk, banyak dan tersebar tergantung dari penyebaran racun pyoderin. Dapat pula terjadi kondisi kissing lesion, yaitu terdapat 2 luka kulit kembar yang terjadi akibat luka kulit pertama menempel pada kulit yang lainnya. Terapi dompo dan tomcat. Terapi dompo. Pertama, disarankan untuk menjaga luka kulit untuk tetap bersih. Kedua, kompres basah dan dingin untuk mengurangi nyeri atau rasa tidak nyaman. Ketiga, hindari penggunaan antibiotik. Ya, kecuali bila ada saran dari dokter karena infeksi sekunder. Nomor 4, penderita disarankan untuk banyak istirahat. Nomor 5, bila luka kulit tidak kunjung sembuh walaupun diterapi dengan antivirus acyclovir, maka pasien sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Keenam, untuk pencegahan disarankan untuk melakukan vaksinasi virus varicella zoster hidup yang dilemahkan, terutama pada pasien usia 60 tahun ke atas. Terapi utama dompo sendiri, pertama dapat diberikan obat antivirus, yang kedua bisa diberikan analgetik sebagai terapi simptomatik, dan juga antidepresan dan antikonvulsan. Untuk tomcat, terapi tomcat adalah pertama, mengenali ciri-ciri kumbang pyoderus, kedua, mengurangi populasi kumbang pyoderus di sekitar tempat tinggal, ketiga, menggunakan lampu yang tidak memancarkan sinar ultraviolet, keempat, mematikan lampu saat tidur, kelima, tidur memakai kelambu selama menetap di wilayah dengan populasi serangga yang tinggi, keenam, mengusir kumbang pyoderus yang menempel pada kulit tanpa membunuhnya, nomor 7, tidak menggosok kulit yang terkena racun pyoderus. Kedelapan, segera membersihkan tangan yang terkena kumbang pyoderus dengan air bersih dan sabun. Untuk medikamentosanya, bisa membilas lesi dengan air dan melakukan kompresi, kedua kortikosteroid topikal, dan antibiotik sesuai anjuran dokter.